Namun di ceramah yang singkat ini kami mengangkat sebuah hadis yang saya yakin ini pun setiap saat kita dengarkan. Namun kami tertarik dengan hadis ini, bahkan sangat terharu kalau boleh dikatakan makna daripada hadis ini. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af lahul hasana amsuram saliha ila sabi'imi'atin di'fin. Saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk merenungi lagi lebih dalam makna daripada hadis ini. Allah memberikan perhitungan yang begitu banyak kepada kita tentang amalan yang kita lakukan di bulan ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan atau setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Luar biasa hitungan balasan pahala yang Allah siapkan untuk kita dengan amalan demi amalan yang kita lakukan di bulan ini. Seperti apa misalnya? Allah merinci salat malam misalnya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mengampuni dosa kita setahun yang lalu. Baca Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 per hurufnya. Mana lagi sedekah-sedekah yang kita keluarkan, dan kita lihat ajakan bersedekah di grup-grup sekalian jamaah yang sama berbahagia bersiliweran kalau kita bisa katakan. Yang saya mau mengajak kepada jamaah sekalian sama berbahagia, ajakan ini adalah kesempatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita untuk mengambil keutamaan yang sebanyak-banyaknya lewat pintu sedekah ini. Namun di lanjutan hadis ini ada yang lebih spesial lagi yang Allah siapkan untuk kita di bulan Ramadan ini. Lanjutan hadis ini kata Allah SWT di ayat kursi, qala azza wajal, illa sawma fa innahu li wa ana jazibihi. Masya Allah, Allah katakan kecuali puasa. Jadi setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa, kata Allah. Allah kecualikan puasa itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mengecualikan puasa ini jemaah sekalian? Dan mengatakan, karena ini untukku dan akulah akan membalaskan. Bukan ke pahala atau amalan yang kita lakukan jemaah sekalian sama berbahagia semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan kebalasan pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang melakukan amalan, semua Allah yang balas. Tapi kenapa Allah kecualikan amalan puasa ini? Dan inilah satu keistimewaan dari amalan puasa ini. Allah hanya mengatakan, akulah yang akan membalaskannya. Dan ini kita sedikit bahas jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa Allah mengkhususkan amalan puasa ini? Dan tidak ada amalan lain pun yang Allah nisbatkan pada dirinya untuk membalasnya langsung kecuali amalan puasa ini. Penjelasan ulama kita diantaranya rahasia. Kenapa sampai Allah mengatakan ini? Diantaranya karena amalan ini Allah SWT sangat cinta dengannya. Yang kedua, puasa ini jamaah sekalian sama berbahagia, orang-orang beriman sangat terjaga keikhlasannya melakukannya. Dan kalau boleh kita katakan, puasa ini jamaah sekalian sama berbahagia, untuk melakukannya kita memiliki 1001 tempat untuk kita bisa membatalkan puasa ini kalau kita tidak mampu melanjutkannya. Kita rinci. Siapa yang tahu kira-kira kalau kita berkumur sambil minum air? Ada ke orang sekeliling kita, di samping kita yang mengetahui itu? Atau bawa roti misalnya ke WC dengan air, kemudian kita makan, minum, ada ke orang yang tahu di sekeliling kita? Tapi kenapa orang-orang beriman tidak melakukan itu? Karena kita tahu bahwa Allah hadir
dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Sehingga dengannya orang-orang beriman sangat terjaga keikhlasannya dan tidak ada perasaan ria dalam melakukan ini. Dan kemudian keistimewaan puasa ini jemaah sekalian yang berbahagia, ketika di akhirat kelak, kata ulama kita bahwa ketika di akhirat datang berita bahwa ada orang-orang bangkrut dari pahalanya, dipakai untuk membalas pahalanya yang mungkin ketika di dunia ada orang-orang yang dia zalimi sehingga pahala itu dibalaskan kepadanya. Namun pahala puasa ini tidak bisa dibalaskan dengan itu, karena Allah menjaga pahala puasa ini sekali. Luar biasa pahala puasa ini jemaah sekalian yang berbahagia. Dan kemudian Ramadan secara umum ternyata dapat mengangkat derajat orang-orang beriman di surga kelak, bahkan bisa melampaui dari orang yang mati syahid sekalipun. Kita mungkin bertanya, bukankah orang syahid itu memiliki keutamaan balasan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala? Saya angkat sebuah kisah yang diriwayatkan dari sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Syalbani. Di kisah ini dua orang pemuda sahabat, ya, yang sangat kuat persahabatannya, ya bisa dikatakan kalau bahasa kita sahabat karib, ya, sampai salah satu sahabat yang mulia Tolha tersita perhatiannya terhadap dua sahabat ini, ya. Suatu ketika dua pemuda ini masih Islam, dan ketika masih Islam, ya, dikatakan dalam kisah ini bahwa dua pemuda ini tidaklah mengetahui kebaikan dalam Islam kecuali dia pasti melakukannya, ya. Semangat keislamannya sungguh luar biasa jemaah sekalian yang sangat berbahagia. Hingga suatu ketika terjadi peperangan, artinya terbuka peluang untuk mendapatkan syahid. Dan dua pemuda ini tidak mau kalah. Akhirnya berdua pun terlibat dalam peperangan. Dan qadar Allah, satu di antara pemuda ini gugur dalam medan perang. Artinya dia mendapatkan syahid, ya. Kemudian singkat kisah, 1 tahun setelahnya barulah sahabat yang satu ini meninggal, ya. Ada rentang waktu 1 tahun, kemudian barulah sahabat yang satu ini meninggal. Kemudian cara meninggalnya pun berbeda. Satu yang syahid dan satu meninggal di atas kasur. Kemudian sahabat Tolha ini, ya, ketika berikutnya, hari-hari berikutnya, Tolha itu memimpikan dua pemuda ini, ya. Dalam mimpi beliau, ya, dia yakin bahwa apa yang dia lihat itu adalah suasana surga. Kemudian tiba-tiba ada seruan dari dalam surga. Nah, seruan ini yang membuat sahabat Tolha ini semakin penasaran dengan, ya, panggilan ini. Karena yang dipanggil ini adalah dua sahabat ini, diantaranya orang yang dipanggil ini adalah yang meninggal setahun setelah syahid sahabat yang satu. Kemudian sahabat Tolha penasaran, ya, sehingga setelah besoknya, hari-hari berikutnya, Tolha ini keluar bertanya tentang dua pemuda ini, sehingga sampailah di telinga Rasulullah SAW tentang apa yang membuat penasaran sahabat ini, sehingga Tolha dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sehingga ditanya, wahai Tolha, apa yang kau ingat dalam mimpimu itu? Apa yang membuatmu penasaran tentang mimpimu itu, ya Tolha? Maka Tolha mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah engkau kenal dua sahabat, ya, yang ini dan yang itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, betul. Wahai Rasulullah, bukankah engkau kenal atau bahwa dua sahabat ini terlibat peperangan kemarin, dan yang satu meninggal dan yang satu meninggal setahun setelahnya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, betul ya Rasulullah, dalam mimpi saya heran ya Rasulullah, kenapa yang dipanggil masuk surga itu adalah orang yang meninggal setahun setelahnya. Bukan keutamaan orang yang syahid itu sungguh luar biasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, betul wahai Tolha, bukankah sahabat yang meninggal setahun setelahnya masih ada kesempatan untuk sholat, baik wajib dan sunnah? Betul ya Rasulullah. Kemudian ini yang paling menakjubkan jamaah sekalian sama berbahagia, Rasulullah mengatakan, bukankah sahabat yang meninggal setahun setelahnya masih mendapati Ramadan yang tidak didapati oleh sahabat yang meninggal setahun sebelumnya. Karena itulah wahai Tolha, derajat yang didapatkan oleh sahabatnya yang setahun setelah meninggal ini yang membuat derajatnya tinggi daripada sahabat sebelumnya. Luar biasa jemaah sekalian yang sama berbahagia keutamaan Ramadan ini.